Pertama-tama yang kita sama-sama kita hormati para guru-guru kita, khusus Ustaz Ali Qadruddin, Ustaz Haji Syafi'i, Ustaz Safaruddin, dan juga kepada para jamaah sekalian, khusus juga kepada Sahibul Nek, Bapak Kakak Ujang beserta Bapak Haji Apok, yang kebetulan pada malam ini jadwal pengajian di Mushola As-Sa'adah, namun dikarenakan sesuatu jadi dialihkan ke rumah Bapak RT Ujang. Pada malam ini alhamdulillah jamaah semua yang hadir dalam acara pengajian rutin kita yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dapat pada malam ini selalu senantiasa menjadikan satu amalan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu asyiru fi haqqil mar'ah ala zawjiha wa qatihi fi silatirrahmi. Dalam pasal bab ini menerangkan hak kewajiban bagi seorang perempuan untuk menghormati kepada laki-laki, dan juga ancaman uqubati qati'i silaturrahmi, yaitu ancaman bagi orang yang selalu meninggalkan atau memutuskan silaturrahmi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu sekalian, ahlimu sekalian. Di dalam pasal ini menyatakan mempunyai hak seorang perempuan atas suaminya, dan suami pun mempunyai hak atas seorang istrinya. Di dalam sabda Rasulullah SAW, kewajiban yang sangat penting bagi laki-laki mengajarkan kepada istri, dan mengajarkan kepada ahli, mengajarkan kepada keluarga, dan mulai anak, istri, cucu, semua yang ada di isi rumah itu, yang mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memberikan pelajaran adalah seorang suami. Apa yang harus kita ajarkan? Yang paling pertama kita harus mengajarkan, karena perempuan sehari-hari mainnya di air, di sumur, tentang bab suci. Jangan sampai air yang dia gunakan nantinya mengandung najis atau mustakmal sehingga tidak dikategorikan suci. Ini terutama ibu-ibu, cuci pakaian, cuci piring, dalam mobilasi ini hati-hati. Kewajiban siapa untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada anak dan istri itu? Kewajiban seorang suami. Jangan peduli bapak lu nuncik romannya bagaimana rumahnya bocah. Ini kita perhatikan air yang bagaimana, air yang suci, dan air yang bagaimana, air yang tidak suci, dan air yang mana suci tapi menyucikan, ada air suci tapi tidak menyucikan. Hati-hati di dalam nyuci piring nih ibu-ibu, kalau bisa, kalau udah habis gosok pakai sabun, pakai biasanya mau mobilisasinya ini jangan diceburin air, nanti kuprak diangkat, kerak kuprak diangkat. Nah ini jangan, makanya dalam mobilisasinya air yang mengalir, air yang ngocor. Ini kewajiban seorang suami, bilangin. Dan juga kewajiban kepada seorang suami terhadap istri memberitahu dan mengajarkan tentang masalah bab mandi, terutama mandi jinabah, mandi besar. Ini kewajiban. Dan juga mengajarkan bab haid, mengajarkan bab nifas, bab istinja, sesuci, semuanya fardu wudu, sunat wudu, kewajiban wudu, pembatalan wudu yang wajib mengajarkan kepada istri dan anak ini adalah seorang suami. Jangan baik. Ini tanggung jawab kita laki. Kalau suami
setiap kalau si istri setiap melakukan kesalahan kelak di kemudian hari dihisab, ditanya oleh Allah, dia punya tanggung jawab. Saya tergantung suami saya. Berat, makanya paling berat ini laki, ya paling berat. Kepala rumah tangga. Kalau si istri mempunyai kesalahan dalam segi ibadah, dalam segi wudhu, dalam segi sholat dan sebagainya, yang akan ditanya paling utama adalah seorang suami. Kenapa dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in mas'ulun an ru'iyati, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ru'iyati. Setiap kalian semua, wahai para suami, wahai para pemimpin, kalian itu menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin wa kullu ra'in mas'ulun, setiap pemimpin bakal ditanya atas apa yang dipimpin. Rumah tangga, pimpin istri, pimpin anak yang masih kecil, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu ini. Dan juga kewajiban seorang suami mengajarkan untuk menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksiat, kewajiban laki itu untuk menghindari maksiat, bukan aja. Kewajiban seorang suami mengajarkan kepada anak dan istri untuk menjauhi maksiat, untuk menjauhi sesuatu perkara yang tidak disukai Allah, intinya yang dilarang oleh agama. Kewajiban seorang suami mengajarkan kepada seorang istri. Ini bukan mengajar, malah ngajak. Amin, kita jalan-jalan yang kamu. Ini mana lima. Bukan malah ngajari. Jadi coba kita usahakan dikala istri mengajak kepada hal-hal yang maksiat, sedikit-sedikit. Kalau bisa jangan hiburan yang lain aja dah. Boleh bilang salah kadar sekali-kali rumah tangga kita bawa ajak makan di luar, ya berapa? Ini karena ini kewajiban seorang istri adalah menghormat kepada suami, sementara suami mempunyai kewajiban yang sangat berat untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Jangan pengen dihormat sama si istri, sementara kita tidak pernah memberikan pendidikan agama. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak keluarga kita daripada api neraka. Ini jamaah sekalian, kita jangan merasa tenang jadi seorang suami, karena seorang suami yang merasa tenang dikala si istrinya berbuat hal yang maksiat, ini berat kelak di kemudian hari. Hari ini kita bisa menghujat atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan di dunia, tapi dikala kita menghadap dua malaikat Munkar wa Nakir, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir kecuali amal perbuatan kita yang soleh selama hidup di alam dunia. Seorang laki-laki atau seorang suami akan mempunyai dosa besar apabila melihat istri berbuat sesuatu hal yang tidak diridhai Allah. Seorang suami akan berdosa besar apabila seorang istri meninggalkan sholat, meninggalkan talabul ilmi, si suaminya tidak pernah mengajarkan hal semua itu, maka yang bisa dosa besar itu adalah seorang suami. Makanya kalau kita nggak bisa mengajarkan bab wudu, kalau kita nggak bisa mengajarkan bab sholat, kita nggak bisa mengajarkan bab secara mandi besar, datanglah kita kepada seorang alim, datanglah kepada seorang guru, titip kepada seorang alim, kepada seorang guru, agar si istri kita dibina dan dibimbing. Jadi menitip itu bukan hanya menitipin anak aja, jadi diperintahkan untuk kita minta bimbingan daripada guru-guru, ya insya Allah. Oleh karena ini jamaah sekalian, inilah kewajiban kita sebagai suami itu mengajarkan hal-hal yang Allah ridhai, terutama bab fikih.
Bapak doain yang sehari-hari kita, jangan dianggap enteng ya. Masya Allah, seorang istri sholat nggak pernah kita peduliin bener apa enggak sholatnya. Seorang istri puasa, seorang istri melakukan sesuatu sampai hari ini kita belum pernah menyoal atau belum pernah mempertanyakan. Ini kewajiban kita. Kelak di kemudian hari akan dituntut keadilan di hadapan Allah. Dikala kita mau masuk surga karena kita sering ngaji, sering berjamaah, dikala kita mau masuk surga sementara istri kita ditimbang amal perbuatan buruknya yang banyak, sehingga istri kita masuk neraka, kelak di kemudian hari akan dituntut di hadapan Allah meminta keadilan. Satu. Dan yang kedua dalam pasal ini adalah menerangkan tentang qati'u silaturahmi, memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana yang memutuskan silaturahmi ini? Menjauh daripada saudara, nggak kenal sama saudara, lupa sama keponakan, semua sama keturunan ahli waris. Ini sedangkan orang yang memutuskan tali silaturahmi ini termasuk bagian daripada dosa. Dan silaturahmi ini akan bertambah. Yang pertama bertambah umur, dan yang kedua akan dimudahkan rezeki. Bahkan dalam satu riwayat bahwasanya orang yang silaturahmi itu akan dicatat oleh Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di atap gedung aras, dicatat dengan perilakunya, karena ini tercatat amal perbuatan yang baik. Rezekinya bakal ditambah, umurnya bakal ditambah. Ini berkatnya silaturahmi. Menghubungkan antara keluarga dengan keluarga, mendekatkan antara sanak famili dengan sanak famili. Ini adalah bagian daripada silaturahmi. Nah, sehubungan sekarang zaman udah maju, silaturahmi kalau dulu kita pengen silaturahmi setahun sekali, kangen sama orang tua, kangen sama paman, kangen sama bibi, dulu naik sepeda kita jalanin, tapi sekarang mah cukup melalui handphone, termasuk insya Allah termasuk silaturahmi. Oleh karena itu pada malam ini yang harus kita jaga ini silaturahmi. Silah itu artinya mempertemukan, menyatukan. Ya, silah itu mempertemukan, rahmi itu rahim, silaturahmi mempertemukan antara saudara dengan saudaranya, termasuk amal ibadah. Masya Allah, jamaah sekalian, jangan kira kita datang ke rumah saudara, jangan kira kita datang ke rumah guru, jangan kira kita datang ke rumah orang tua enggak dinilai ibadah, asalkan niatnya silaturahmi. Assalamualaikum, mari atau tahun kemari kata Ustaz, katanya mas saya mau silaturahmi aja, niatnya datang silaturahmi, niatnya silaturahmi insya Allah. Ini jamaah sekalian, berkah daripada silaturahmi ini, Masya Allah, akan dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan, dan akan diberikan kepada Allah, akan dicatat di atas gedung aras. Inilah orang-orang yang waktu hidup di alam dunia yang sering silaturahmi, maka Allah akan memberikan pahala-pahala yang tertunda. Masih banyak rezeki Allah itu dibayarnya nggak sekaligus. Ada yang kontan, ada yang hutang. Yang kontan dibayar di alam dunia, yang hutang untuk nanti di alam akhirat insya Allah. Nanti begitu kita pulang ke alam akhirat, ada suatu cahaya yang bersinar, lalu kita bertanya, ya Allah, cahaya apakah itu? Itu adalah cahaya yang pertama, cahaya silaturahmi. Yang kedua, cahaya doa kamu yang selama hidup di alam dunia belum dikabulkan. Makanya kalau kita doa belum dikabul, jangan dulu jelek sangka sama Allah. Andaikan kita tahu setelahnya kita meninggal dunia ada cahaya, ada intan berlian, ada dan sebagainya, keuntungan dan sebagainya,
ternyata itu tabungan kita. Apa kata Allah? Inilah doa-doaku yang selama hidup di alam dunia belum dikabul. Kalau seandainya kita tahu, pasti minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Sementara kita nggak dimudahkan, rezeki kita sulit. Kalau seandainya kita tahu pahala ganjaran belum dikabul, pasti minta yang dikabul dulu. Dari Allah sampai doa aja deh yang penting mah. Kalau bisa saja dikabul. Bagaimana aja nanti. Kalau seandainya pahala doa yang tertunda itu dapat diakarnya. Jangankan lagi doa yang tertunda, ganjaran ngaji, ganjaran thalabul ilmi, ganjaran berjamaah. Kalau Allah buktikan di alam dunia bahwa ganjaran berjamaah, ganjaran thalabul ilmi, ganjaran silaturahmi, ganjaran datang ke guru, datang ke orang tua, ganjaran-ganjaran Allah buktikan pahalanya. Pasti jangan lagi jauh-jauh berjamaah aja, Allah buktikan satu pahala ganjaran berjamaah. Pasti orang banyak yang saling bacok, pasti orang banyak yang saling pukul gara-gara rebut tempat berjamaah. Ini tempat gua, ini tempat gua, ini tempat gua. Kalau seandainya pahalanya ditunjukin sama Allah, pesedek-sedek rebut tempat berjamaah, saking nggak kelihatan, saking ini pahala ganjaran berjamaah nggak kelihatan, jadi ada tempat kosong ya, malah dijauhin aja, malah dijauhin. Andai kata ada tempat kosong berjamaah, andai kata di tempat yang lain gak ada, andai kata kelihatan di situ ada duit 100.000 mendoler, umpama itu jatah kita. Ada yang bisikin, dulu udah dijatahin tuh tempat kosong ada duit 100.000, pasti bapak perebut tempat ya. Jadi ini nih jamaah sekalian, jadi ini berjamaah thalabul ilmi di majlis taklim ini intinya adalah tujuannya silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi kita, mempersatukan silaturahmi, dimudahkan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah. Kalau seandainya kita malam ini jam segini nongkrong di depan TV, boro-boro rezeki, minta seduh kopi yang mamanya bocah awal ya, susahnya rezeki. Kain orang-orang ngaji di goleran depan TV, rokok jinggo, udah gitu minta diseduhin kopi, boro-boro nyeduhin kopi, ngerokok nggak ada korek aja, ambil korek kemana bocah awal itu. Tandanya apa? Tandanya sulit rezeki kita. Coba kita kumpul sini, belum apa-apa, udah ada jeruk, udah ada makanan dan sebagainya. Masya Allah. Ini berkahnya sini tuh rahmi. Berkah akan memudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan. Dan juga silaturahmi itu wawasiul umur dan juga panjang umur. Insyaallah. Kalau saja malaikat malam ini dapat jadwal, ya malaikat sakaratul maut, coba jadwal bulan si bulan hari ini jam 10 malam dia udah cabut nyawanya. Malaikat udah ngontrol, mau datang ke rumah JB. Malaikat sakaratul maut datang ke rumah JB, nggak ada JB-nya. Di mana cari kata Allah? Adanya di tempat pengajian. Ditambah umurnya 3 bulan. 3 bulan lagi Pak Haji. Ditambah. Kalau sekali duduk di pengajian umur dipanjangin lagi sama Allah. Masya Allah. Berarti insya Allah orang yang rajin duduk di tempat ngaji panjang umurnya, amin ya Allah. Panjang umur serta berkah insya Allah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah nih kita duduk di sini termasuk orang-orang yang tergolongkan silaturahmi. Insya Allah jangan pernah putus silaturahmi. Ya ini datang kalau nggak begini nih kita nih kapan silaturahmi yang teman? Perkumpulan seperti ini. Dan daripada kita nongkrong kumpul di pos ronda, nggak benar kita. Makanan kagak ada, ngopi juga susah. Nyambut singkong punya orang. Pusing-pusing kalau nyambut singkong nyambut orang. Ujung-ujungnya ngantuk bete nyari gaplek. Gaplek kagak ada nyari rem. Ujung-ujungnya apa? Kita tiba main rem bukan buka kitab. Benar nggak? Tidak coba kalau udah main rem, aduh, Masya Allah.
orang. Yang satu nyumpain, yang kedua nyumpain boro-boro panjang umur. Coba dah. Walaupun kita main sama Pak Haji, sementara Pak Haji itu guru kita, sementara Pak Haji itu orang tua kita, sementara tetangga kita itu adalah orang yang kita hormat, terus main dapet bareng-bareng, pasti kalau ngejahatin kartu modal. Mati lu, mampus lu. Mati aja Cim. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada berkahnya kita baca Ratib, di situ banyak doa yang sekira-kira kalau kita artikan banyak doa yang kita meminta panjang umur serta berkah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita banyakkan, jangan pernah kita putus silaturahmi, dan juga jangan pernah kita mengontrol kepada sanak famili, terutama seorang istri. Kontrol Pak, walaupun udah tua ya, walaupun udah aki-aki nenek-nenek, tetap nenek-nenek kayak kata kita. Kalau kata Haji Eden tetap ayam beb. Nenek juga kata kita. Ya. Tetap kalau kata laki kata aki-aki, ayam beb. Ini yang pertama, kontrol istri. Yang kedua, jangan pernah putus silaturahmi. Terus kita hubungan silaturahmi, karena manusia ini MLM, manusia lewat manusia. Rezeki kita datangnya mulut lewat mulut. Ini rezeki kita lah. Kalau kita banyak ibadah, berdoa di dalam rumah sendirian, cukupkah dengan doa? Enggak, harus ada syariat. Kita harus mau keluarin keringat. Rezeki bakal turun dari Allah melalui malaikatnya bagi orang-orang yang mau berusaha. Sedangkan berusaha di zaman sekarang kalau nggak ada silaturahmi, yakin Pak, rezeki susah. Nggak bisa sendirian baik. Nggak mau nanya ini sendirian, kira-kira bakal untung gede. Nggak ada silaturahmi, nggak ada hubungan manusianya, jadi sulit dah. Nah, jadi mudah-mudahan ini dengan pasalnya, pertama pasal seorang istri mempunyai kewajiban, seorang suami mempunyai kewajiban kepada sang istri, dan juga yang kedua jangan pernah kita memutuskan silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan dengan silaturahmi panjang umur, mudah rezeki, dan juga akan selalu senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah, dan selalu banyak doa. Kenapa? Dari mana kita mau doa? Baru ucapin assalamualaikum datang ke rumah seseorang, itu tuh udah merupakan doa tuh. Orang datang ke rumah kita, salam doa buat kita. Makanya kalau ada orang assalamualaikum, wajib dijawab waalaikum, sebab dia udah ngedoain ke kita, maka kita doain lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya mudah-mudahan nih, insya Allah mudah-mudahan kita tergolongan orang-orang yang selalu silaturahmi. Jangan pernah kita putus silaturahmi. Jauhin yang namanya silaturahmi. Ini bahaya. Ini kalau silaturahmi mah pendek umur. Main remi mah yang mantap panjang umur mah adalah silaturahmi. Mudah-mudahan jamaah sekalian pada malam ini, pada malam Rabu, insya Allah khususnya buat jamaah semua umumnya, kepada kaum muslimin muslimat, dan khususnya lagi buat Bapak RT Ujang yang malam ini menjadikan Sohibul Bed. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, badannya sehat, murah rezekinya, amin ya Rabbal alamin. Dan selalu digolongkan orang-orang yang tidak memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya bahas, semoga ini menjadikan manfaat buat kita sekalian, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.